Oke, gue Ziad di sini. Balik lagi di Pokemon Podcast Keluarga Manajemen. Jadi Pokemon ini telah lama tak terurus mungkin ya. Iya betul. Tapi suri kita balik lagi dengan teknis baru dan yang pasti orang-orang yang lebih baru. Pengen kita hidupin lagi nih podcast keluarga manajemen ini. Betul. Emang orang-orang lama pada kemana tuh? Wah, nggak tahu kayak udah jadi ubi kayaknya. Oke, hari ini gue kedatangan 3 bintang tamu yang super kece nih. Ada Bro Fajri, Bro Jokai, Kita tengah selek. oke, ada Bro Seva. Oke. Ngapain nih kita nih? Oh ya, kita di sini mau bongkar trik sulap. Bukan dong. Bukan. Hari ini kita bakal membahas BBM. Apa bahan bakar mahal. Aduh, bukan dong. Mahal emang ya? Katanya sih mahal. Katanya mahal. Buat siapa? Kita mau bahas di sini nih. Oh iya, itu kan mahal buat kalangan bawah ya. Ya Iya. kebetulan Kita kan juga kalangan bawah. Bawah iya. banget. Bawah. Banget. Sebenarnya kita menerima subsidi ya. Ya, gimana nih orang-orang yang punya Vestik tapi kok isi Pertalite ya? Malu sama Itu luarnya Vestik, dalamnya itu mesin Astrea. Sebetulnya. Nanti kita akan Iya, bahas oke. di situ. Nanti kita bahas. Oke, pembahasan pertama nih, gimana nih pandangan bro-bro bertiga tentang kenaikan BBM ini? Bro, kayak partai lu. Apa dong? Benar nih, sebelum masuk ke poin, lu nggak mau nanya kabar kita bertiga dulu nih? Oh iya, ya dah dari Bro Fajri dulu nih. Gimana nih kabarnya? Sehat. Yang nggak sehat itu negaranya. Cuak. Udah berarti sehat ya. Sehat. Oke, abis ini nggak bakal sehat nih. Oke, lanjut ke Bro Jukai gimana? Sehat gua alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Bang Seva gimana? Alhamdulillah. Yang Suara masih orang. Suaras ya? Oke, kita bakal mulai nih kewarasan kita. Cek kewarasan ya. Kita cek ombak dulu ya guys. Oke. Yaudah kita lanjut aja nih. Gimana nih? Kan BBM udah naik udah berapa bulan ya? Mungkin udah sekitar Sebulan ya? kurang lebih lah. Kurang lebih sebulan. Sebulan terakhir Sebulan lah, ya. udah rame. Efeknya udah mulai berasa ya. Saya udah mulai gatal-gatal. Aduh. Gejala awalnya apa tuh kalau boleh tahu? Pusing, Demam. Iya. Dompet kering. Iya, aduh kanker tuh. Kantong kering. Betul juga. Tapi menurut gua ini sih ya terlalu spontan banget pengumumannya ini. Iya ya. Belum ada Jam berapa pembelian. tuh pengumuman? Jam 14.30. 14.30. Tuh gue lagi servis ya. Nyesel gue belum ngisi sebenarnya. Betul. Katanya jam 12 malam biasanya ada. Betul, biasanya jam 12 malam. Tiba jadi jam 14.30. orang lagi tidur siang. Iya, masih mending daripada malam kan. Biasanya kan kalau apa kebijakan disahin malam, tengah malam. Heran ya. Sekarang Ini terang-terangan. oh bagus lah, lagi terang-terangan Iya, maksudnya lagi alhamdulillah. kita lagi pada sadar lah gitu. Waras mungkin ya. Mancing amarah masyarakat. Betul. Timingnya kurang tepat Kalau sebenarnya. menurut gua benar sih kata Seva yang spontan tadi kalau menggunakan BBM itu menurut gua kenaikannya agak mendadak. Kayak nggak ada warning sebelumnya. Mending naiknya. Sebelumnya ada loh. Ada di Maret atau April sih itu. Yang katanya bakal ada kenaikan BBM. Nah, tapi masih labil pemerintahnya. Tapi udah dari situ udah ada beberapa oknum yang udah mulai nimbun. Ini BBM. Iya, Katanya warung Madura ya. itu kan buat dijual, memang buat bisnis keluarga, menghidupi keluarga, anak, istri. Tapi yang nimbun dong jatuhnya. Ada yang waktu itu nimbun, jadi di daerah mana yang iya tuh yang supir truk diciduk gara-gara ketahuan nimbun solar ya. Mana ada katanya oknum polisi tuh nimbun solar. Buat diminum tuh. Hah? Buat diminum tuh. Udah sehat banget tuh. Anak kesama. Sebut dong. Jangan sebut inflasi itu lagi ah. Oke, kalau dari kalian dulu dah, dampaknya gimana nih setelah kenaikan BBM? Apa yang paling berasa gitu? Kanker tuh. Pengeluaran ya banyak sih jadinya.
Enggak kan kalau dari gua, kalau BBM itu kan salah satu komponen yang paling penting yang mungkin bisa dibilang ya, karena dari BBM itu sendiri bakalan menyebar ke banyak sektor nih, di kayak misalkan bahan pangan, dan mungkin dunia industri juga bakal berdampak gitu di operasionalnya gitu. Apalagi transportasi umum kan. Benar-benar mungkin akan naik gitu tarifnya, kayak misalkan Transjakarta dan yang lain-lain juga gitu. Ojek online apalagi kan. Ya itu dia udah naikin tarif. Udah naikin tarif gitu ya. Angkot juga naik. Kemarin kalau nggak salah ya. Kalau Gojek penting banget kemarin tuh jadi naikin. Kalau dia nggak ikut naik tarif, ya makan apaan tuh keluarganya? Kan yang dia dapetin duit juga nggak 100% buat dia kan. Betul. Buat di drivernya. Sebenarnya kenaikan BBM plus minus sih. Kalau menurut Jet gimana? Kalau menurut gue ya mungkin lebih banyak negatifnya, karena buktinya kemarin telur naik terus. Bener. Nah, gue sebagai gimana ya? Agen telur. salah Bukan. Kurir telur lebih tepatnya ya, sering kemana-mana tuh sekarang berasa banget. Pertalite 10.000 itu cuman kok isinya pertalite? kan saya rakyat bawah, Pak. Hanya tukang antar telur masa pertama. Iya, salah dong. Jadi berasa ya 10.000 tuh. Coba bayangin kalau misalkan 10.000 dari 7.650 ke 10.000. Ya enak sih kalau misalkan dihitung per harian itu per isi ya cuma naik ke sekitar 2.000. Cuma kan kalau di bintang-bintangin ya dikumpulin lagi, ditotalin bisa Rasa juga gitu. iya ke indeks harga konsumen tuh bisa nambah banyak loh. Tuh. Benar. Artinya kan pengeluaran per rumah tangganya setiap bulan dari masyarakat Indonesia itu nambahnya banyak banget. Anggap gini aja, sehari ini jajan berapa? Ya misalkan 50 deh. Rata nih. Bolak-balik kampus. Bensin paling ya 20 buat pas-pasan lah. Buat konsum lah pokoknya. Itu belum tugas-tugas ya, harus ngeprint, terus nyogok dosennya. Salah. Maksudnya ini Susah. Tapi kata pemerintah, ya anggarannya udah naik berapa kali? 3 kali ya. Dari tahun awal tahun ini. Ya, itu kan makanya subsidinya dikurangin karena anggarannya sudah membengkak, kayak pembengkakan anggaran dipukulin siapa tuh bengkak tuh ya anggarannya biru tuh dipukulin tuh bengkak anggarannya tak kasat mata bengkak. Bisa sebenarnya kalau kita mau bener-bener ngepres banget soal anggaran ini ya, maksudnya gini, contoh deh orang-orang legislatif kan mereka juga punya anggaran ya, legislatif pusat ataupun daerah, mereka bikin anggaran pasti dilebihin dari aslinya dong. Contoh anggaran transportasi, misalkan beli mobil dinas, ambil 100 juta, tapi apakah di anggaran dia bakal nulis 100 juta? Oh tidak, 80 juta dia nulisnya. Oh iya, betul. Itu soalnya di Indonesia, kalau di Wakanda baru itu 200 juta. Salah Wakanda Konoha. Wakanda terlalu canggih, Canggih banget. Betul. Pakai vibranium dia. Bukan pakai BBM. Konoha kan masih gerseng banget kayaknya. Tanah semua. Lagi banyak proyek-proyek yang KHN lah, kereta cepat lah, itu Anggaran APBN. betul. Oke, tadi mengenai APBN ya, emang bengkak. Kasihan ya dipukulin. Jangan ngadu ya sama bapaknya ya. APBN. Dia nggak cepu. Kuat, strong. Iya. Banyak berapa proyek tuh yang pakai APBN? IKN paling banyak sumpah. Yang paling banyak. IKN itu kalau di daerah itu proyek tol Jabodetabek itu. Kalau daerah, nah iya itu juga. Pembangunan PLTU itu. Belum lagi itu Apa Jokowi ya, kita tuh terlalu buru-buru banget gitu. Maksud gua gini loh, kenapa kita bikin proyek ini harus cepet-cepet banget, kayak dikejar apa sih, dikejar anjing atau apa gitu, kita cepet-cepet banget.
Kayaknya sih sengaja biar nggak dikelarin, biar nambah periode. Aduh, Maksud gini kan dari 2022 ke 2024 ada 2 tahun lagi. Di 2 tahun ini kita benar-benar ngejar banget. Kenapa nggak kita disisain aja nih ya sama presiden kita ini Pak Jokowi, disisain buat nanti dilanjutin sama presiden selanjutnya gitu loh. tadi kan juga udah disinggung sama Seva mengenai kenaikan harga BBM kan dikarenakan anggaran yang bengkak nih 3 kali lipat. Menurut kalian ada lagi nggak sih penyebab kenaikannya selain dari membengkaknya anggaran tadi gitu? Kalau kata pemerintah sih itu doang buat tahu. Sama persoalan penawaran permintaan sih. Ya, itu Iya, permintaan dari demand dari BBM ini kian naik kan dari banyaknya proyek-proyek. apalagi ditambah kemarin pajak beli mobil 0%. Bener, pajaknya denda pajaknya itu dendanya di 0% dia mulai dari 2021. Jadi misalkan lu telat, biasanya kan lu bayar pajak mobil nih telat itu ada dendanya kan Betul. harian. Tiap hari Pemutihan berarti dia. Iya. Bisa dibilang bisa gitu. dibilang Jadi pemutihan. jadi 0%. Nah, ini yang kayak gini kan udah kayak begitu, terus proses lu buat ngekredit mobil itu gampang banget. Kayak apa ya, lu ke dealer mobil cuma ngantongin duit 1 juta atau 500.000 juga bisa kalian bawa pulang mobil dengan sistem kredit yang gampang kayak begitu. Kira apa ya? Kalau misalkan dia DP 500.000 atau 1 juta, ya dia menengah ke bawah. Harusnya belum mampu lah untuk beli mobil. Iya, secara Secara apa ya, makin zaman makin kesini tuh ini apa namanya, kebutuhan sekunder bisa jadi ke primer gitu. Stigma orang Indonesia tuh orang kaya terus punya mobil. Iya. Lu harus mau Bodoh amat rumah lu atapnya bolong kayak lu tidur kehujanan. Yang penting mobil punya. Ngomong-ngomong soal mobil nih kan katanya kenaikan BBM sendiri juga karena Pertalite itu atau BBM subsidi itu nggak tepat sasaran. nggak tepat sasaran. Menurut kalian efektif gak nih untuk dengan adanya kenaikan BBM subsidi ini bisa istilahnya menggeser yang nggak tepat sasaran tadi menjadi tepat sasaran? Sebenarnya sih balik lagi kepada ini ya, kesadaran masing-masing aja ya sebenarnya. Kalau merasa mampu ya kalian tolonglah, ini tolong banget ya. Tolong kalian yang mampu itu, yang punya Vestik, yang mobil Fortuner, yang mobil Pajero, Isinya Dexlite ya guys. Iya, Dexla. Jangan solar. Pertamina Dexla. Tolonglah ya. tolong jangan ngabisin Pertalite, jangan ngabisin stok Pertalite di SPBU manapun, tolong. Itu kasihan. Kalau gue lihat nih, setiap gue misalnya pulang malam ya jam 11, jam 10 itu di SPBU itu paling banyak yang ngantri itu taksi. Betul. Taksi apalagi isi bensin tuh semua ngantri di bagian Pertalite-nya. Bagian Pertalite, bagian pertama semua sepi ya, Sepi. banget. Gak ada yang mobil pertama sekarang. Mana ya? Tapi menurut kalian yang Vivo 89 itu gimana? Awalnya dia 8.900 tuh sebelum naik. Padahal itu menguntungkan masyarakat. Kalau dia harganya tetap segitu. Karena gini, persaingan dagang aja. BUMN sama BUMS. BUMN naikin harga. BUMS enggak. Otomatis masyarakat pasarnya bakal larinya ke BUMS. Ya BUMN secara teori ekonomi ya, persaingan ekonomi yang nggak mau kalah dong. Dan ditambah Pertamina ini kan dia punya hak untuk monopoli harga minyak di Indonesia. Ya udah, tinggal dipanggil di rootnya Vivo ini. Ibaratnya pemegang pasar lah. Iya, dibilangin lu naikin juga lah harganya, gua udah naikin harga, lu ikut juga naikin harga lebih dari gua, jangan sampai di bawah gua, karena itu bisa merebut pasar gitu. Ya kurang lebih gitulah secara simpelnya. Apalagi kan Vivo Ron 89 kan ini kan 89, kalau Pertalite kan 90 dan harganya lebih tinggi gitu. Tapi kata orang-orang yang 89 itu bagus loh itu. Iya, banyak Atau di orang yang udah pakai ya. sosmed Kalau misalkan lebih bagus ya wajar sih, kalau misalkan sekarang kan harganya juga lebih mahal 900 perak kan. Walaupun dari oktannya bisa Ya, kualitas mungkin ada harga ada kualitas. Ada harga dan kualitas betul. Iya, tapi itu ramai di warganet
pada berbondong-bondong semalam ya. Saya coba mengisi Vivo juga tuh semalam. Ramai banget, sama aja kayak Pertamini sebelah gitu. Mungkin orang-orang nggak tahu kali ya, ini 900 perak beda dikit lah. Kata lebih irit. Betul. Nggak tahu apa cuma perasaan atau makanya saya juga belum nyobain sih. Cuma kalau menurut lu pada nih ya, kalau nih harga BBM nggak kunjung turun juga, apa yang bakal terjadi? Ya yang pasti inflasi besar-besaran sih. Inflasi. Tapi kalau menurut gua di balik semua kegaduhan yang sekarang ini pasti ada hikmahnya sih. Kalau menurut gua dengan kenaikan BBM ini ya masyarakat pasti dituntut untuk lebih giat lagi untuk kerja keras, atau mungkin pemerintah jadi lebih banyak membangun lapangan pekerjaan. Harusnya kayak gitu. Kayak memaksa masyarakat tuh buat memakai kendaraan umum ya. Ya benar. Juga sih mengurangi emisi. Sekarang juga kan kendaraan umum juga udah mulai oke kan. Tapi kendaraan umum kan belum lagi naik. Cuma kalau misalnya lu pakai kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi ya, beban yang lu keluarin itu jauh lebih kecil naik kendaraan umum. Cuma ya lu emang membutuhkan effort lebih lah untuk sampai ke tujuan lu. Ya, Harus mau transit lah, harus jalan dulu. harus adaptasi lah dengan kemudian. Iya. Cuma capek sih sebenarnya kalau transportasi. Kalau capek nggak usah hidup lah. Iya, dan juga ketika lu pakai kendaraan umum, lu bisa ngurangin volume kendaraan di jalan. Betul. Dan maksudnya capeknya tuh hanya di jalan doang. Nanti kalau udah di dalam misalkan di angkot atau bis udah enak kan. Kalau kita bawa kendaraan pribadi kan kita capek macet-macetan, pegal, emosi. Sebenarnya plus minus sih kalau misalkan naik kendaraan pribadi, kendaraan umum. Kalau naik kendaraan pribadi kan kita bisa nentuin arah tujuan kita sendiri, lebih nyantai. Iya, ada berapa waktu bisa. Iya sih. Emang kendaraan umum nggak bisa nentuin arah sendiri ya? Bang, saya mau ke situ bang. Nggak bisa dong kalau misalkan Buat tingginya sampai depan gang. Depan FEB. Nah, betul. Bang, turunin saya depan FEB bang. sampai depan kamar bisa nggak? Bis pelajar tuh yang warna kuning kayak. Kalau kayak gitu rame sih kendaraan. Ya sih, udah jual motor langsung. Besok garasi rumah isinya TJ. Orang kaya. Kaya banget itu. Oke, kalau dari kalian nih, udah ada belum sih peran pemerintah buat menangani kegaduhan ini? Bansos. Kata BLT ya. Bantuan Apa ya, dikit-dikit BLT, dikit-dikit Nah BLT. itu banyak ini nih, banyak salah paham. Ada yang katanya itu 600 langsung blok dapat ya. Ya. Ternyata katanya benar 300 per 2 bulan. Kalau menurut gua BLT agak belum menyeluruh. betul. Informasinya juga simpang siur. Kan baru 4 juta deh yang menerima tuh, baru 4 juta aja Dari dari. biasanya kan banyak yang kepotong-potong. 600 total nyampe kita cuma bocah. Aduh, itu negara mana itu? PP itu PP, pajak birokrasi. Lagi nih, Oh, kalau kalau BLT itu kira-kira nambah beban APBN nggak tuh? pasti. Pasti yang harusnya buat subsidi jadinya BLT. Iya, maksudnya anggaran subsidi buat BBM kan dikurangi nih. Anggaran kita berarti pengeluarannya berkurang. Dialihin buat BLT. Kenapa harus kayak begitu maksud gua? Subsidinya Ya iya. Mau ngambil Senormalnya proyek, aja. mau ngambil proyek. Ini kan juga Cuan dikit. nggak masuk akal gitu kalau masalah kenaikan BBM itu dihubungin sama subsidi terus jadi ke BLT. Oh ya itu yang lagi ramai juga. Padahal harga BBM udah naik ya. Tapi kok Harga minyak di dunia, minyak dunia oh iya betul, minyaknya turun. Tapi kok kita naik. Nah, yang jadi pertanyaan tuh BUMN ini nih yang warna merah ini nih masih rugi gitu. Masih rugi katanya. Padahal harga sudah dinaikkan. Itu gimana tuh? Apa manajemennya? kalau dilihat dari tuntutan pas mahasiswa turun aksi ya, bukan mahasiswa doang sih, mahasiswa dan segenap elemen rakyat turun ke jalan. Tuntutan itu kan usut mafia minyak ya, mafia BBM.
Nah ini kan mereka bikin tuntutan tuh merasa gak serta merta dia bersuara kayak begitu dong. Pasti dia mengkaji ini itu sampai ke akal-akalnya. Yang gua rasa itu masuk akal juga kalau misalkan penyebab kenaikan ini ada permainan orang-orang atas. Tadi kan kita senggol juga yang ditimbun-timbun, Dan Kita udah tahu info mungkin ya, makanya langsung ditimbun. timbun banyak. Lucu ya gitu misalkan dia pun mau naikin BBM tapi di announce itu dari 3 bulan yang lalu, tapi nggak habis lu announce lu langsung naikin. Dulu kan yang kayak begini langsung jadi kesempatan buat mafia nih, buat nimbun monopoli. Bener juga. Apa dikasih jeda waktu itu? kalau menurut kalian My Pertamina tuh ada ini nggak bisa menjadi solusi nggak? Sebenarnya itu bisa bantu sih. Kalau misalkan tapi susah. Kalau pas pelaksanaannya sih nggak kayak begitu loh. Tadi kan katanya dia tugas- ini mau ngedata yang masyarakat yang kurang mampu kan. Nah. Pertamina ini. Ya, lagi-lagi kalau misalkan lu isi bensin itu petugas juga nggak mau ribet lah yang ngisiin, maksudnya lu harus habis udah antrian lu udah dateng nih ngisi, terus lu ngisi dulu main Pertamina atau apalah. Dia juga males sih, dia juga Makan males. waktu berarti. Iya, dia juga pasti males. Juga pada marah. Gak pakai My Pertamina aja ngantrinya udah kayak apa tahu. Apalagi pakai My Pertamina. Apalagi antrian di hari Senin jam 6, coba lu lihat Pertamina SPBU. Jam pulang kerja, Ya, jam pulang kerja. jam datang jam sebelum berangkat sama jam pulang kerja. Pulang. Maghrib ke atas tuh, wah itu Gila, antrinya. antriannya. Ngomong-ngomong soal kurs nih, itu ada kaitannya nggak sih sama kenaikan BBM ini? Bisa, itu bukan berkaitan, itu bisa didampak sih. Kayak kan tadi si Jiat bilang nih, dampak itu bisa ke inflasi. Nah, Kalau yang kita tahu inflasi menurut data yang gue peroleh di Google, inflasi tahun ini tuh terakhir itu sampai 5% misalnya. berapa persen? Itu naik drastis ya dari tahun 2020 sampai sekarang 2020 itu cuma 0,68%. Naik sekarang cuma 2 tahun bisa nyampe 5%. Dan kalau yang gue baca di internet lagi apa di tempo.id ya kan, itu bisa nyampe 7% kalau misalkan ini nggak diturunin juga nih, nggak ada tindak lanjutnya. Dampak dampak. Iya, maksudnya 7%. Berarti kan maksudnya konsep inflasi gimana uang menyebar banyak tapi ya nggak ada harganya. Jadi kayak gini kan, ya dari situ bisa ngaruh ke kurs tukar rupiah terhadap dolar. Kalau yang sekarang itu kurs rupiah itu ke dolar 14.800 per dolarnya. Sampai 15.000. Iya. Kan sempat nyentuh 15.000. Ya, kemarin sempat. Sekarang udah turun. Itu sebelum kasih itu gue pernah bikin sebuah dugaan lah, hipotesis lah. Kalau nggak ada tindak lanjut juga sampai nanti bulan Desember ini rupiah bakal nembus di angka 15.000 sampai 16.000. Makin bisa iya, lagi sih. iya, makin murah aja itu rupiah, angkanya doang banyak, sampai ribuan, Harganya. nggak ada harganya tapi malu sama dolar, angkanya cuma satu harga. Jangan sampai gue balikin ke dirham. Wah, Besok pakai emas bayarannya. Ya kayak orang pakai di Papua. betul. Iya, transaksinya kan pakai emas, bukan emas batangan, ya, maksudnya iya masih bentuk batu. Ya. Itu masih bisa dijual, kayak gitu ada harga jualnya. Jadi sebenarnya kalau Papua ini lebih mahal. Semua. Kalau gue sih saya takut perang. Gubernurnya baru kesenggol ini kasus. Oh iya. Yang itu Baik banget masalah negeri Kita bahas Konoha. kita bahas di episode lain aja. Oke, siap. Udah mending beres. Tapi gini, kemarin yang gue baca sih Indonesia sebenarnya bisa murah asal beli minyak di Rusia. Rusia. Kan? Ya. Tapi Indonesia takut sama embargonya. Amerika. Paling kita cuma nggak bisa makan Di begitulah kalau misalkan negara non blok ya. Iya. Kita tuh non blok bukan apa karena idealisme, tapi karena kita takut. Lebih ketakut ya. Takut kita kalau misalnya kita menginap di timur, ntar kita dimusuh di barat, kalau perang, kalau kita Kita lihat ke ke barat, dimusuh di timur.
Jadi Kita tuh negara yang setelah kalau misalkan umur usia manusia ya masih balita. Aja ya 80 tahun yang nyampe. Jalan jauh lah ya. Bandingin sama negara yang udah maju ratusan tahun, ya kan? Jadi kalau misalkan banyak persoalan ya masih balita lah. Ini negara usianya masih butuh bimbingan orang tua, makanya kita nggak memihak blok manapun. Jadi blok timur, blok barat, udah Amerika, Cina, apalah itulah blok barat timur. Kita butuh bimbingan keduanya sebenarnya. Berat ayah sama ibu gitu kan. Kita nggak bisa mihak ikut ayah atau ikut ibu, masih kecil kita. Iya, mending nekat aja nggak sih? Soalnya biasanya negara-negara maju itu punya ketakutan, misalkan kayak Jepang setelah dibombardir Amerika ya. Yang iya, Hiroshima. langsung hancur tuh negara semua. Cuman menjelang berapa tahun udah lebih maju lah ibaratnya sekarang. Terus juga kayak Rusia. perkembangan cepet ya. Betul, karena mereka semua tuh maju karena punya negara yang ditakutin. Jadi dia tuh nggak mau kalah, jadi membangun tahanan, ekonomi. Ya sekarang negara-negara maju itu biasanya Intinya lawan. harus berani bersaing. Betul. Ngomong-ngomong soal negara maju nih, katanya apa Presiden Jokowi bukan mendesak sih, kayak menghimbau kita untuk cepat-cepat beralih ke elektronik ke listrik ke kendaraan listrik. Menurut kalian gimana? Susah sih. Pertama, Indonesia negara kepulauan ya, masih banyak kayak apa ya namanya itu, bukan transportasi ya, kalau mau ke pokoknya ini susah lah, jalur-jalurnya belum semuanya tuh terkena listrik gitu. Maksud banyak ya, Sarananya belum betul, overload. sarannya belum. Sarana di Indonesia kan terlalu terfokus sama Pulau Jawa. Wah, Kan susah. Nah makanya diadainnya IKN. Itu sebenarnya maksudnya itu Ya, APBN lagi dong. untuk apa memperluas. Iya. Itu pembangunan maksa itu menurut gue mah ngapain harus buru-buru, waktunya tuh nggak tepat. Baru banget kita itu bangkit ekonominya habis covid. Masih pemulihan lah. Iya, baru pulih nih. Istilah orang baru sembuh tuh disuruh langsung lari lo, lari lo maraton lo 5 kilo, baru demam baru sembuh. Cuma nggak mungkin, maksa ya tuh aja. katanya dibangga-banggain kan ekonominya terbaik kemarin tuh ketiga kan dibanding Cina. Yang gak terlalu berdampak ya gara-gara covid. Menurut gua ketiga yang terbaik kita dibandingin Zimbabwe. Oh. Aduh, ekspektasi kalian jangan terlalu tinggi ya guys Ya Amerika, Zimbabwe. Wah, Tadi bandinginnya sama mereka maksudnya. Yang bangga dulu lah. bagus ketiga. Zimbabwe ya guys. Indonesia bakal mau ngikutin Turki nih yang inflasinya. Wah, Tapi yang pernah gue baca sengaja Turki. si Erdogan itu menaikkan inflasi supaya kayak menganut sistem Islam lagi. Jadi kayak nggak berani naro di bank masalah tuh. Jadi kayak balik lagi lah dia mau ke zaman Islam, makanya kita pasti ngikutin nih soalnya walaupun nanti rencana Erdogan ini berhasil atau enggak, itu tuh bakal ngebuat sejarah buat Turki. Inflasinya emang terakhir berapa tuh sekarang? 200. Hyper tuh. Wah, hyperinflasi. wah, saya nggak bayang sih. Soalnya teman gue juga banyak yang di sana mau balik, jadi nggak jadi balik, kata mahal katanya. Murah sih seharusnya. Harusnya dong. Seharusnya murah. Susah. Jadi kesimpulannya gimana nih mengenai ini? Usahin. Udah pasti dong. Usahain. Kalau peran pemerintah tuh kayak gimana nih maksudnya? Kalau misalnya itu jadi inflasi lebih 7% itu udah berapa banget kalau bang lo mah? Kalah ya di situ juga. Mas. Kayak maju mundur kena semua. Serba salah. Kalau secara substantifnya ya Bank Indonesia ngambil kebijakan moneter dia. Kalau sampai terjadi inflasi kan uang nyebar tuh. Benar. Dia pasti harus menjual surat berharga. Ya. Ya, surat obligasi. Kemarin baru ngeluarin itu dua ori itu dia. Negara ngeluarin surat utang juga. Menaikin suku bunga kan ya berarti. Berapa persen kalau nggak salah, berapa persen atau berapa ya? Terus gimana tuh tadi kendaraan listrik? Maksa sih itu. Itu kayaknya permintaannya Opung. So, waktu itu kan Iya. Opung waktu itu pernah ketemuan ya sama
Bapak Mas Elon. Mas Elon. Mas Elon. Itu orang sono, Mas Elon. Mau belajar. Ketemuan, membahas bisnis. Dia Kalau kan terakhir juga Oppo kan yang nyamperin rumahnya Mas Elon buat nagih silaturahmi. nagih ini apa namanya Ganti. investasi. Oh iya. Iya. Katanya mau bangun pabrik di sini. Betul. Hmm. Aduh, apa komen sih? Apa ditipu ya? Tapi kalau diperhatikan sama alur ceritanya ya, alur kayaknya nih, step yang chapter pertama ini Opung ketemuan sama Mas Elon di Indonesia. Mas Elon Iya. datang Betul. bahas bisnis investasi terkait perusahaannya. Yang kedua muncul isu BBM naik, yang ketiga BBM beneran naik, yang keempat Opung menghimbau masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Padahal Yang kelima, Opung yang terima Mas Elon di rumahnya lagi janji investasi. Udah kayak di film ya guys. Lengkap nih alurnya Udah nih. ketebak tuh alurnya tuh gimana tuh? Lengkap nih. Waduh. Sinetron drama-drama Indonesia kalah sih kayaknya alurnya juga. Ini rapi banget, mainnya bersih ya. Mainnya Bersih, tuh teratur. alurnya nggak sejam 2 jam, ya, setahun dia mainnya. Kebaca juga sih. Iya, katanya sih Jokowi udah memerintahkan ini ya, apa ya, para pejabat ya buat mengganti mobil listrik ya. Oh, yang Ya. oh, ini ya buat APBN buat gantiin Nah, itu mobil dinas. Mobil dinas jadi buat dinasnya ya betul. Itu jatuhnya Waduh. buat Kalau lagi bisa- lagi nyetir tuh. Nyetir ya. Amin. Astagfirullah. Ini jangan sampai kasihan, ntar nggak ada mimpi negara kita. Gak ada yang wakilin ntar buat Emang- tidur. Oh iya. Sama wakilin kekayaannya. Makasih loh DPR udah mewakili kita. Terima kasih. Ya, naik pesawat, ya kan. Pesawat mewah waktu itu ya. Iya. sama DPR. Kita ngelihatnya di rekaman YouTube juga kita udah bangga, kita udah merasa wah ini rasanya menjadi orang kaya. Terima kasih udah mewakilinya. Kasih respect terbesar dari gue. Respect. Buat bukuan apalagi tuh respect banget. Banget. Sudah memimpin dengan baik. Memimpin sidang dengan sangat adil. Adil dan merata seperti ya. Happy birthday. Happy birthday bukuan. Happy belated birthday. Padahal di luarnya Lagi lagi lucu. aduh. Waktu itu Susah. demo yang di demo yang lagi ngeliatin nangan bebek. Sekarang lagi layak ulang tahun. Ada kayak Pusing. Sini udah mulai gak waras Iya. gini. aduh, sangat gini. Udah Gitu ya. yang lain lagi nanti terlalu lebar. Bahaya. Tukang kita, bakso lewat bahaya. Bahaya. Bakso beli lah ya, lapar ya. Iya bakso. Maksudnya bakso. Oke. Sepertinya Udah terlalu bahaya ini. iya makin kesana makin kesini ya, sana makin kesini. Mungkin Senggol sini, senggol sana. sebelum ditutup mungkin ada harapan mungkin dari kalian untuk negara kita. Oh, ada dari dulu ya. Ya boleh. Harapan gua tunda dulu lah IKN lah. Tolong IKN tunda dulu ya. Jangan maksa. Fokusnya di paling itu untuk itu ya. Fokusnya kita benar-benar bangun ekonomi rakyat dulu. Coba deh, Pak Jokowi tolong banget ini. Contoh lah gaya politiknya Pak Soeharto meskipun banyak buruknya, tapi ada yang perlu contoh politiknya itu. Contoh yang Desa bagus. menguasai kota. Gitu. Jadi yang dibangun itu bukan kotanya dulu, desanya dulu loh. Nah kan kita negara berkembang ya. Nah, Artinya apa? Mayoritas penduduknya juga menengah ke bawah. Nah sekarang berarti kalau misalnya kita bangun desanya, otomatis kota tuh bakal ikut maju. naik, ikut maju. Tapi kalau kita fokus di kotanya, ya desa makin terbengkalai. Jadinya apa ya? Kesenjangan sosial makin jelas, jurangnya tuh makin tinggi. Ya gitu Pak Jokowi tolong banget, tunda dulu. KN. Tolonglah mobil listrik tuh jangan fokus mobil listrik mulu. kalau emang mau memperluas mobil listrik ke negara kita,
fasilitasnya dibenahi dulu, Stasiun polisiannya, sumber daya alamnya dimanfaatin dulu, Betul. baru bisa beralih ke transportasi umum diperbagus dulu. Kamu mobil listrik casannya Type-C gak sih? kan harus sih kalau Enggak ya? Oh iya sih. Bisa sih pakai iPhone dan Bisa ya? Pakai power bank bisa. buat. Kalau harapan gue ya mungkin udah dulu lah itu yang kayak jadi kandidat presiden yang masih ada 2 tahun, Anda bisa lama. Tolong ini Indonesia nih, aduh lagi terbengkalai gini. Jadi kan. ambang kehancuran. Betul. Jadi permainan negara-negara, aduh jangan sampai ntar mau kabur, Bingung kita. Iya. Bisa ngelangkah. Ntar bisa kita ini gedung putih. Itu gedung putih. Istana. Istana sama Broha ada. Ya jadi mohonlah yang buat presiden masih lama 2 tahun ditunda dulu pembahasannya, kita fokus buat memperbaiki Indonesia kita ini. Memperbaiki ekonomi khususnya. Seimbangkan harga. memperbanyak lapangan pekerjaan juga. Ya, itu sebenarnya kok selain peran pemerintah juga sama peran swasta juga harus kerjasama lah gitu, swasta sama negeri itu jangan selek-selekan. Harus bonding lah. Jangan bersaing lah. Harusnya saling kerjasama buat Betul. negara juga kan. Walaupun mungkin di atas kertas kita bersaing, cuman ya secara sehat. Udah ya. Udah tidak waras ya. Udah kemana-mana nyenggol sini, nyenggol sana. Iya. Mungkin sebelum ditutup sama Jian, gua ada satu kalimat. Jangan ada politik di antara kita. Itu politik itu cuma di atas panggung saja. Ya. Cuma sandiwara. Politik itu berbahaya. Oke, terima kasih nih. Bro, Panji tunjukkan Mas Eva menemani gua mengisi acara Pokemon ini. Buat kalian terima kasih yang telah menonton video ini. Nantikan Pokemon di season kedua. Terima kasih semuanya.